Oke, selamat berjumpa kembali di mata kuliah pemrograman web. Nah, oke. Untuk materi hari ini nanti kita akan membahas tentang format teks, oke, HTML format teks. Nah, kalau di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa itu HTML, kemudian tag apa atau bentuk format dasar dari HTML itu apa saja. Nah, untuk hari ini kita akan membahas teks-teks yang ada pada HTML. Oke, nah nanti materinya yang pertama itu nanti ada BR atau line break. Oke, kemudian ada P, paragraf, kemudian ada header dari H1 sampai H6, kemudian bold, italic, underline, kemudian pre untuk pre-formatted text, kemudian center, dash font, font, dan horizontal rule. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama nanti ada BR atau line break. Nah, fungsi dari line break ini digunakan untuk berpindah baris di bawahnya atau ganti baris. Nah, kemudian untuk elemen BR sendiri, dia tidak mempunyai tag penutup, jadi dia hanya berdiri sendiri. Nah, kalau kemarin saya kan bilang bahwa setiap tag di HTML itu tidak selamanya ada harus ada pembuka dan penutup. Ada beberapa yang tidak membutuhkan tag penutup. Nah, ini contoh misal adalah BR. Nah, kemudian yang kedua itu adalah elemen paragraf. Oke, kita bahas satu persatu ya, langsung saja. Yang pertama adalah line break. Oke, saya buka notepad dulu. Nah, saya persiapkan dulu untuk hit. Ini aja ya. Biar nanti untuk apa? Membedakannya itu jelas. Kemudian hit. Nah, jadi nanti semakin lama itu biasanya kalau membuat script program ya kan, atau script program itu biasanya seperti ini. Jadi yang paling atas itu paling kiri, kemudian ketika dia berada di dalamnya dia akan menjorok ke dalam dan terus. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian format teks. Nah, setelah hit, nah nanti ada body. Nah, seperti ini ya. Oke, ini saya simpan dulu. Saya letakkan di HTML ya. Nah, kalau kemarin Tekom, sekarang job 2 HTML. Oke, kita save. Nah, oke. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, di sini untuk job 2 dia sudah ada, kita tampilkan. Nah, ini adalah tampilan pertama dari job 2. Di sini masih kosong karena belum saya isikan apa-apa. Tadi saya hanya menuliskan title-nya saja. Oke, lanjut. Nah, yang pertama tadi kita akan membuat line break. Nah, untuk membuat line break ini berarti nanti minim ada misal selamat datang di Universitas Stanford. Nah, misal seperti ini ya. Oke, kita simpan dulu. Nah, kita lihat perubahannya. Nah, kalau untuk yang pertama, dia itu membuat satu baris. Nah, kemudian di sini saya sisipkan perintah break atau BR ya. Saya tambahkan perintah BR. Nah, nanti ini perbedaannya. Nah,
dia akan berpindah di bawahnya. Nah, jadi perintah BR ini, ya kan, walaupun kita menulisnya satu baris, ya kan, tetapi nanti ketika masuk ke web browser, ya kan, dia akan dipindah ke line bawahnya. Nah, itu adalah fungsi dari break atau berpindah ke bawah. Nah, untuk break sendiri nih, ya kan, dia tidak perlu tag penutup. Jadi di belakangnya itu tidak perlu dikasih slash br gini, nggak perlu. Oke, tidak perlu pakai itu. Jadi langsung saja, ya kan. Selamat datang di BR, kemudian Universitas Teko. Oke, nah selanjutnya, nah misal seperti ini bagaimana? Misal saya buat dua ya. Yang satu saya letakkan di atasnya, sama. Selamat belajar HTML. Nah, oke. Nah, kalau ini dia kan akan membentuk satu baris. Nah, walaupun ini nanti kalian enter, kalian letakkan di bawahnya seperti ini, ya kan? Nah, kita lihat hasilnya. Nah, dia tetap masih berada satu baris. Bahkan untuk yang tulisan selamat datang pun dia menggabung jadi satu. Walaupun di skripnya kita menulisnya atau kita ketikkan itu berbeda baris. Nah, jadi fungsi untuk break seperti itu. Oke. Nah, kira-kira sudah paham ya untuk fungsi break sendiri. Nah, kemudian setelah fungsi break nanti akan ada P atau paragraf. Nah, kalau paragraf sendiri, ya kan, ini berfungsi untuk ganti paragraf yang diikuti dengan baris kosong di awal dan di akhir paragraf. Nah, tag penutupnya adalah /play. Nah, sifatnya opsional jika suatu paragraf diikuti oleh paragraf berikutnya jika tag P diabaikan. Maka paragraf itu tidak akan diikuti dengan baris kosong di akhir. Elemen P mempunyai atribut yaitu alingnya yang bernilai left, center, dan right yang menspesifikasikan posisi tepi horizontal dari paragraf. Nah, jadi untuk mengatur rata kiri, rata tengah, dan rata kanan. Oke, langsung saja. Misal di sini saya letakkan P ya. Nah, kemudian di bawah itu harus ada /P atau penutupnya. Oke, nah kemudian pesannya apa? Misal belajar HTML itu sangat menyenangkan. Kita dapat membuat dokumen yang multiplatform. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nah kita simpan. Kita lihat. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, yang dimaksud baris kosong itu yang mana? Ini baris kosong di dalam HTML. Nah, jadi yang tadi setelah Universitas Tekom, ya kan, di sini. Oke, ini saya letakkan di atasnya ya. Saya pindah. Nah, ini. Nah, kalau menggunakan break itu tidak ada satu baris kosong. Nah, seperti ini di awal paragraf. Tetapi ketika kita menggunakan P, dia akan memberikan satu baris kosong di awal paragraf. Nah, kalaupun nanti di belakangnya itu juga ada, ya kan, misal nanti di belakangnya juga ada seperti ini, ada P atau perintah pembuatan paragraf ya. Nah, ini nanti dia juga akan, misal ini adalah paragraf
kedua saya di HTML. Oke, perbedaannya ini. Nah, ini paragraf pertama, kemudian ini paragraf kedua. Nah, kalau tadi kita menggunakan break, dia hanya akan berpindah baris. Nah, tetapi ketika kita menggunakan paragraf, selain berpindah baris, di atas dan di bawahnya itu juga akan diberikan satu baris kosong. Jadi tidak langsung. Nah, kalau break dia akan langsung, berarti langsung baris di bawahnya. Tapi ketika kita menggunakan paragraf, dia akan berpindah baris, tetapi diberi jarak satu baris. Itu untuk paragraf. Nah, kemudian untuk aling, ya kan, misal seperti di sini. Nah, penulisannya aling, kemudian misal saya kasih center. Oke, nah kita lihat hasilnya. Nah, nanti dia akan pindah ke sini. Di tengah, karena center. Nah, kalau misal kita ubah ke right atau kanan, nah, perhatikan. Nah, dia nanti paragraf ini akan diratakan di sebelah kanan. Nah, tapi kalau tidak kita tulis, dia default-nya atau standarnya itu berada di sebelah kiri. Gitu ya. Oke, lanjut. Setelah paragraf, nanti ada elemen header H1 sampai H6. Nah, penulisannya bagaimana? Penulisannya, nah misal di sini, di bawah P ini ya. Oke. Misal saya pakai H1 dulu. Nah, kalau untuk header, ya kan, untuk header, dia harus ada penutupnya. Entah H1, H2, sampai H6, dia harus ada penutupnya. Universitas Stekom. Oke, simpan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah header H1. Nah, kalaupun misal ingin kita rubah, misal saya rubah menjadi H3. Nah, di bawah juga harus dirubah H3. Nah, kita lihat reload. Jadi, yang paling besar itu H1, kemudian H6 itu paling kecil. Nah, kita lihat untuk H6 ukuran fontnya berapa. Nah, ini H6. Nah, kalau dibanding dengan yang atasnya, dia lebih kecil. Oke, nah dengan font yang biasa ya, dia lebih kecil. Oke, itu untuk header. Nah, kemudian untuk header sendiri, dia juga punya atribut sama seperti paragraf, yaitu ada left, center, dan right. Kemudian ada elemen bold. Nah, elemen bold berfungsi untuk menebalkan teks atau teks tercetak tebal. Nah, kita langsung saja. Misal kalau saya ambil yang di sini ya, yang di atas ini. Nah, misal di sini, ini saya tambahkan print tag bold. Kemudian di belakang juga saya kasih slash tutup. Nah, ini. Nah, ini satu dengan ini. Oke, kita simpan. Kita lihat. Nah, ini perubahannya. Jadi, karena ya teks yang ada di dalam tag bold, ya kan, ini antara bold teks bold buka dengan bold tutup. Nah, nanti dia akan tercetak tebal. Oke, itu untuk elemen bold. Nah, kemudian ada italic, ada underline. Nah, ini juga sama. Saya jadikan satu. Nah, misal bold, kemudian italic, dan underline. Nah, pembuatan urutannya juga harus sama, tidak boleh dibalik-balik. Yang paling dalam itu adalah underline O, kemudian diikuti italic I, terakhir adalah bold.
Oke, nah jadi ini kan paling luar, berarti posisinya nanti di paling luar juga. Jadi urutan ini tidak boleh salah, gitu ya. Itu kaidah yang. Nah, kalaupun salah bagaimana? Kalau salah, dari pengalaman saya itu masih bisa jalan, ya kan? Walaupun nanti ketika ada kesalahan, ketika kita melakukan penelusuran, itu kita akan mengalami kesulitan. Oke, run. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Bold, ya kan? Kemudian italic, italic itu membuat tulisan miring. Kemudian underline itu membuat garis bawah. Itu untuk underline. Nah, kemudian untuk pre-formatted text untuk menampilkan teks apa adanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Nah, misal di bawah sini. Nah, di sini saya letakkan pre, kemudian slash pre. Nah, kemudian saya Universitas Stekom. Nah, ini nanti akan saya adopsikan dengan italic. Nah, ini. Nah, kalau seperti ini, kalau tanpa pre, ya kan, itu seharusnya nanti munculnya itu akan tulisan miring. Nah, kita lihat. Oke. Itu untuk pre. Nah, kemudian untuk elemen center, ya kan, menampilkan teks dengan posisi horizontal di tengah. Jadi tanpa kita tanpa kita untuk center ini sebenarnya sama seperti paragraf tadi. Nah, kalau paragraf itu nanti hanya berfungsi di paragraf, tapi kalau center, misal nanti kita punya image atau gambar, nanti dia juga akan diposisikan di tengah. Itu center. Nah, kemudian base font, ya kan? Base font ini berfungsi untuk mengubah dasar ukuran tampilan dari web browser. Atribut dari elemen base font itu adalah size yang merupakan ukuran huruf dengan nilai 1 sampai 7 atau berupa ukuran relatif plus minus. Defaultnya adalah 3 pixel. Nah, kemudian untuk base font sendiri dia tidak mempunyai tag penutup. Kemudian yang terakhir ini font color. Font ya, elemen font. Nah, untuk elemen font ini digunakan untuk merubah jenis huruf. Oke. Nah, ada color. Color ini untuk warna. Face ini untuk jenis huruf, misal pakai Arial atau Times New Roman. Kemudian size ini untuk ukuran. Jadi untuk ukuran bisa menggunakan base font atau menggunakan pixel atau menggunakan font size ya. Kemudian ada horizontal rule HR. Nah, elemen horizontal rule berfungsi untuk membuat satu garis lurus. Oke, ini saya hapus dulu. Misal HR. Simpan. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ini untuk elemen HR. Nah, untuk elemen HR sendiri, dia punya atribut yang pertama align, kedua size, kemudian yang ketiga width. Width ini dalam bentuk persen. Nah, kemudian no shade itu garis solid. Oke. Nah, itu untuk horizontal rule. Nah, contoh misal HR, kemudian saya tambahkan size, misal size-nya 4.
Oke, kita lihat perubahannya dulu. Nah, kemudian width WIDTH sama dengan misal 50%. Oke. Nah, nanti kan bentuk modelnya seperti ini. 4 pixel. Nah, nanti seperti ini. Nah, mungkin kalau 4 pixel kurang ya. Misal saya rubah ke 7 pixel biar kelihatan. Nah, ini kurang. Ya, 20 lah. 20 pixel. Nah, ini. Oke. Nah, ini adalah untuk size-nya. Kemudian width-nya itu menggunakan persentase, ya kan? Di sini saya menggunakan 50%. Nah, oke. Nah, kemudian di bawah nanti ini ada latihan, silahkan ini dibuat. Nah, untuk elemen ini, oke, untuk elemen ini nanti menggunakan brick. Nah, kemudian ini, oke, ini juga menggunakan brick. Nah, ini paragraf. Nah, kemudian ini membuat rata kiri, rata tengah, rata kanan, paragraf pada posisi rata kiri, ya kan? Nah, nanti modelnya seperti ini. Nah, kemudian heading ini H1 sampai H6. Oke. Nah, kemudian ini untuk yang normal, kemudian bold, italic dan underline. Nah, kemudian untuk yang latihan 6, nah latihan 6 nanti modelnya seperti ini. Menggunakan text pre-formatted text. Nah, nanti modelnya seperti ini. Nah, nanti ya tulisannya akan muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk elemen center nanti seperti ini. Ini hasilnya ya, hasilnya. Kemudian ini contoh scriptnya, pembuatannya. Nah, kemudian tag mempunyai base font ini, ya kan? Font size 1 sampai 7. Nah, kemudian font, elemen font. Oke. Font color. Nah, nanti silahkan ini. Kemudian HR, horizontal rule. Oke, itu yang terakhir. Terakhir adalah horizontal rule. Jadi untuk horizontal rule nanti membuat garis seperti ini. Oke. Nah, oke. Nah, jadi demikian itu untuk materi format teks pada pertemuan kali ini, ya kan? Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar.